Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindir dan Sindirun ya. Ya tentu kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah di manapun Anda berada ya. Ya baik Anda yang di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang, bro. Sukses selalu buat Anda semuanya, oke. Ya oke, pada kesempatan ini kita akan bahas ya sebuah informasi daripada Special Award yang mengatakan bahwa ya Muhammadiyah dipastikan tidak ikut aksi FPI. Oke, dibacakan ya bahwa ditulis oleh Arif Budi Darmawan ya. Ya pelan tapi pasti jalan yang hendak ditempuh pada para alumni 411 2012 di bawah Koordinator Lapangan Rizik Syihab beserta GNPF MUI ya, MUI makin lama makin sempit dan makin gelap ya. Sebab selain Rizik sendiri sudah terbentur kasus kriminal dengan pasal yang berbeda-beda. Upaya untuk melibatkan ormas besar Islam dalam konflik yang mereka ciptakan juga gagal total ya. Setelah sebelumnya berusaha melibatkan kalangan Nahdi dalam konflik yang pernah terjadi antara Ahok dan Kiai Ma'ruf Amin, gagal total ya. Bahkan mereka harus tersipu-sipu malu saat disodaki kalangan ahli dengan tagar mendadak NU. Sekarang giliran ormas Muhammadiyah menyarankan tokoh-tokoh nasional, parpol dan masyarakat diminta menahan diri dengan tidak mengikuti aksi reuni 2012 yang akan digelar GNPF MUI ya. Kita langsung saja ke Detik News ya, seperti disampaikan bahwa benar ini Muhammadiyah mengimbau semua pihak tidak mengikuti aksi damai 2012 mendatang ya. Tokoh-tokoh nasional, parpol dan masyarakat diminta menahan diri. Pokoknya berbagai macam aksi lebih-lebih menjelang pilkada ini, baik tanggal 11, 13, 14 itu sebaiknya tidak ya diikutilah, kata Ketua PP Muhammadiyah Haidar Nasir ya. Hal ini dikatakan setelah bertemu dengan Wapres Yusuf Kala di kantornya Jalan Medan Merdeka Pusat ya, Jakarta Pusat ya. Tidak hanya itu, Haidar juga berpesan kepada parpol dan tokoh-tokoh nasional agar bisa menahan diri kata-kata dan tidak memberikan pernyataan yang dapat memunculkan gejolak di masyarakat ya. Hal ini karena suasana politik nasional sedang menghangat menjelang pilkada ya. Oke, dan Muhammad berharap rencana aksi damai 2012 tidak membuka ruang terciptanya perselisihan antara masyarakat ya. Dia menambahkan masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Saya sering sampaikan masyarakat kita adalah majemuk dan secara agama, etnis dan golongan itu di satu pihak sebetulnya punya basis sosial kultural ya yang bagus, dan kita masyarakat yang relatif moderat bisa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan kebersamaan. Haidar tidak lupa menyampaikan pesan Wapres bahwa saat ini Indonesia dihadapkan pada dinamika politik yang semakin hangat. Oleh karena itu, semua pihak diminta dapat mengendalikan diri dan menciptakan suasana yang kondusif. Begitu bro. Ya, jadi kami imbau berbagai aksi itu memang secara demokratis di negara kita yang memiliki keleluasaan untuk artikulasi aspirasi memang tidak dilarang. Tetapi dalam situasi sekarang, lebih-lebih untuk pilkada 15 Februari besok, kita imbau semua pihak untuk menahan diri dari pihak kita. Di pihak lain kita semakin menciptakan kondisi untuk saling bisa berbagi dan menyelesaikan persoalan-persoalan untuk lebih dewasa gitu, kata Pak Haidar Nasir ya. Ya, Kiai Haji Haidar Nasir juga menganggap perselisihan yang pernah terjadi di antara Kiai Ma'ruf Amin dan Ahok sudah selesai. Ia mengatakan sudah memaafkan. Ya selesai, kita tidak usah ya diperpanjang. Kalau sudah dimaafkan, Kiai Ma'ruf Amin sudah memaafkan. Kiai Ma'ruf Amin juga mengatakan sudah selesai. Kabar tersebut tentu membuat FPI dan konco-konconya merintih kesakitan, merasakan kemedihan hatinya yang mendalam saat membaca kabar penolakan terhadap aksi-aksi mereka galang ya, yang mereka galang. Satu persatu ormas besar Islam mulai menunjukkan ketegasannya dengan dalam menyikapi aksi FPI. Seperti Muhammadiyah sudah mencium aroma politik yang begitu menyengat dalam setiap aksi yang digelar oleh anak buah Rizik. Muhammadiyah tidak ingin terlibat dalam rencana jahat FPI. Meskipun demikian, FPI masih boleh sombong karena sepertinya masih ada tokoh-tokoh nasional yang sekepentingan dengan mereka. Ada seorang tokoh Muhammadiyah yang selalu bersama-sama dengan mereka. Siapa lagi kalau bukan mantan ketua Muhammadiyah, Profesor Amin Rais ya. Ya, beliau juga mungkin juga kaget dengan sikap yang ditunjukkan oleh Muhammadiyah. Namun karena sudah terlanjur tercatat sebagai alumni 411
Dan aksi serupa sepertinya beliau tetap akan berada dalam satu barisan dengan FPI untuk aksi ikut aksi 11.2 ya. Biarlah Pak Amin ikut aksi, yang penting masyarakat Islam Indonesia sudah mengetahui bagaimana sikap kedua ormas Islam terbesar itu ya. Kedua ormas terbesar terutama Muhammadiyah sudah secara jelas mengeluarkan pernyataan untuk tidak lagi mengikuti aksi reuni 212, aksi reuni 11.2 dan seterusnya. Masyarakat Islam sudah tidak lagi diterpa kebimbangan benarkah aksi 14 dan seterusnya tersebut adalah murni bela Islam? Iya. Dan Muhammadiyah dan NU secara tersirat telah menjawab tidak, karena jika benar aksi tersebut merupakan bela aksi Islam, tentu baik NU maupun Muhammadiyah untuk akan mengeluarkan seruan untuk mengikuti aksi ya. Nyatanya tidak sedikit pun muncul seruan untuk mengikuti aksi massa yang dimotori oleh Rizik Syihab kawan dan kawan-kawannya begitu ya. Ya, pernyataan sikap Muhammadiyah inilah yang sebenarnya juga sangat ditunggu-tunggu ya, karena saya yakin ormas tersebut memiliki pandangan yang berbeda dengan beberapa tokoh Muhammadiyah seperti Amin Rais dan Din Samsudin ya. Muhammadiyah yang saya pahami selama ini selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebuah sikap yang sama dengan Nahdlatul Ulama ya. Keperpihakan kedua tokoh Muhammadiyah di atas dalam setiap aksi tidak serta-merta menyeret Muhammadiyah sebagai organisasi ke dalam lingkaran kepentingan dari sekelompok orang ya. Baik Pak Amin maupun Pak Din Samsudin itu mungkin memiliki agenda sendiri mengapa mereka berpihak kepada aksi, sementara Muhammadiyah akhir-akhir ini justru menunjukkan kehati-hatiannya dalam melangkah begitu ya. Kiranya sikap Muhammadiyah ini yang baru saja ditunjukkan itu semakin menambah keyakinan yang sempat goyah tentang komitmen Muhammadiyah dalam berpancasila saat tokoh Muhammadiyah berada dalam satu komando Rizik dan konco-konconya ya. Nyatanya Muhammadiyah menunjukkan kedewasaannya sebagai ormas Islam yang berusia sudah cukup matang ya. Ya, berusia cukup matang ya. Ini semakin menegaskan bahwa ormas seperti Muhammadiyah dan NU ini merupakan ormas Islam penjaga kerukunan umat Islam ya, sekaligus sebagai bagian daripada penopang keutuhan NKRI. Sebab kedua ormas itulah yang dahulu pontang-panting berdakwah memperkenalkan agama Islam ke seluruh pelosok tanah air, hingga sebagian besar rakyat Indonesia pada kolom agama tertulis Islam. Mereka tak berhasad belok kiri maupun kanan, mereka berdiri bersama rakyat Indonesia di bawah kesaktian Pancasila. Ia mengalami sejarah yang cukup panjang. Mau tidak mau kedua ormas tersebut mengalami pahit getirnya perjuangan melawan penjajah ya, maupun terlibat kontra dengan kelompok anti Pancasila. Mungkin atas dasar pertimbangan keutuhan NKRI itu, Muhammadiyah baru ini menyerukan agar masyarakat tidak mengikuti aksi-aksi reuni karena bisa jadi tersebut sudah berbau ancaman terhadap Pancasila. Oke ya. Demikian ya, ditulis oleh Arif Budiman. Nah, begitu ya. Oke, terima kasih Mas Arif Budiman ya. Arif Budi Darmawan, sorry ya. Sudah ada yang mau ngomong tadi, ada namanya Coagung, NU dan Muhammadiyah benteng pluralitas Indonesia, pelindung umat minoritas. Ada Wuranto mengatakan, saya cukup surprise dengan ketegasan Muhammadiyah menolak untuk ikut aksi ini ya. Tadinya saya pikir mereka akan tetap ikut, dan paling hanya rilis episode terbaru dari Anonymous yang bisa mengaruhi aksi 11.2. Oke. Demikian bro, saya kira demikian, cukup sekian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.